orang yang mengemban satu amanah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan petang kali ini kami diundang untuk memberikan sedikit dari nasihat yang bisa kita sampaikan. Semoga nasihat ini bisa menjadi kebaikan untuk anak-anak kita ke depannya dan juga menjadi kebaikan untuk kita tentunya sebagai para wali dari murid anak-anak kita, karena setiap kebaikan itu bermula dari bagaimana di lingkungan anak-anak kita tinggal. Maka tentunya yang pertama kali mereka dapatkan adalah bagaimana mereka bersama kita. Dalam hal ini insya Allah kita akan menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diperhatikan, ya, terkhusus kepada para orang tua, para wali murid, ya, sehingga kegiatan belajar mengajar itu benar-benar maksimal dan optimal hasilnya. Sebagian orang tua itu mereka memandang bahwa cukuplah mereka memasukkan anaknya di sekolah, lepas tanggung jawab. Ini beberapa asumsi yang dipahami oleh sebagian masyarakat, ya, di mana mereka sekolah itu sudah menjadi cerminan untuk anak-anak kita. Seakan-akan tidak ada lagi peranan orang tua, ya, cukuplah mereka mengandalkan apa yang mereka pelajari di sekolah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak kita pungkiri bahwa di mana kita menyekolahkan anak, ya, di mana kita titipkan anak kita sekolah, tentunya ada kebaikan yang kita harapkan di sana. Namun perlu juga kita camkan, terkadang ada hal-hal lain yang tidak kita harapkan ketika anak kita di sekolah. Dan ini banyak terjadi, ya, banyak terjadi. Contoh misalnya, anak kita baik-baik saja ketika di rumah, kok tiba-tiba pulang dari rumah ngomongannya kok berbeda, ya, carut-marut, ngomongannya kok kasar. Seringkali yang menjadi objek yang tertuduh itu pihak sekolah. Ini sekolah nggak benar, ngajarinya nggak benar. Padahal boleh jadi teman dia satu bangku. Padahal boleh jadi dia itu termakan ucapan yang kotor itu dari temannya yang membagikan makanan ke dia, yang membagikan minuman ke dia. Ya, kita terkadang bahagia ketika mendengarkan anak kita itu ditraktir oleh kawannya, dibelanjakan oleh temannya, ya. Kita terkadang terkesima mendengarkan itu. Artinya apa? Anak kita itu termasuk orang yang diperhatikan oleh orang lain. Buktinya temannya membelanjakan dia, membelikan dia. Tetapi kita tidak menerima ketika ada laporan ternyata anak kita ini dia mendapatkan hal-hal yang buruk juga dari temannya yang memberikan makanan kepada dia. Nah, ini sering terjadi. Maka disinilah peranan orang tua itu sangat-sangat dibutuhkan. Ya, bagaimana ketika anak kita pulang ke rumah, ya, orang tua itu mengingatkan, ya, bagaimana engkau di sekolah, bagaimana tadi belajarnya, terus dipantau, ya, terus dipantau, terus ditanyakan, ya, sehingga anak-anak benar-benar merasa terawasi bahwa ternyata perhatian orang tua itu juga lebih besar di rumah, bukan hanya orang tua yang mengawasi kita di sekolah. Nah, karena lebih banyak anak-anak kita menghabiskan waktunya di sekolah atau di rumah, Bapak Ibu? Di sekolah atau di rumah? Berapa jam di rumah? Di sekolah berapa jam? Dari jam berapa di sekolah? Jam 7 sampai jam 3. Berarti berapa jam? Hah? Ada sekitar 8 jam?
Nah, baik. Selebihnya sisanya di mana? Di rumah. Ya, berarti dampak yang seharusnya lebih besar itu di rumah. Kenapa? Karena dia tinggal lebih banyak dengan kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang tua ini sering kita dengarkan satu istilah. Ya, ketika ada pohon yang berbuah, kemudian dia jatuh dari pohon itu. Sering kita dengarkan ya bahwa buah yang jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ini seringkali digunakan untuk apa? Pernyataan ini bahwa cerminan anak itulah orang tuanya. Bagaimana orang tuanya kepada dia, seperti itulah nanti hasil anak kita. Walaupun ini tidak secara mutlak. Walaupun ini tidak bisa secara mutlak. Kenapa? Karena ada contoh-contohnya dari umat terdahulu, bagaimana anak Nabi pun mereka kafir. Padahal ayahnya seorang Nabi. Siapa nabinya? Nabi siapa yang tahu? Nabi Adam. Masya Allah. Nabi Nuh. Nah, Nabi siapa lagi? Nabi Lut. Ya. Baik. Bagaimana Nabi Nuh itu anaknya itu kafir? Ya. Apakah kita berani mengatakan, wah berarti Nabi Nuh gak pandai ngajarin anaknya ini? Masa anaknya kafir? Tidak bisa kita mengatakan itu. Ya, karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagaimana ada seorang ayah yang saleh, anaknya tidak saleh, sebaliknya juga ada ayahnya kafir, anaknya apa? Muslim, orang saleh. Seperti sahabat Ikrimah, sahabat Nabi yang bernama siapa? Ikrimah. Ikrimah ada yang tahu nggak? Ayahnya siapa nama ayahnya? Abu Jahal, orang yang paling membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi anaknya mendapatkan hidayah Islam, masuk dalam agama Islam, berjuang bersama Nabi dan para sahabat yang lain. Baik, jadi bukan berarti peranan orang tua tidak dibutuhkan. Memang hidayah di tangan Allah, tetapi tetap ada sebab-sebab yang bisa mendatangkan hidayah. Dan di antara hidayah yang bisa diharapkan oleh seorang anak adalah bagaimana orang tua kita terhadap kita, bagaimana orang tua terhadap Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Itu beliau berdoa kepada Allah untuk anak Ibrahim, berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa bani an na'budal asnam. Lihat bagaimana kalau sekiranya anaknya jatuh kepada kesyirikan. Lihat dalam surat Ibrahim ayat 35, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan satu doa Nabi Ibrahim sang kekasih Al-Khalil. Ya. Dan ketika Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikanlah negeri ini, kota Mekah, kota yang aman, dan jauhilah aku dan anak-anak keturunanku dari menyembah patung. Ya. Nabi Ibrahim berdoa untuk dirinya dan untuk anaknya, menunjukkan bahwa orang tua itu harus peduli dengan anaknya. Ya, bagaimana anaknya ini selamat dari kesyirikan, bagaimana anaknya tidak menyembah patung, bagaimana anak-anak dalam Islam tidak boleh berobat ke dukun, ya, tidak boleh minta ke kuburan sebagaimana dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ini harus ada kewaspadaan dari orang tua. Anak kita mana tahu, mereka belum bisa berpikir dengan jernih, kematangan akal mereka belum sampai pada saatnya. Tetapi lihatlah bagaimana kepedulian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhilah saya dan anak keturunan saya dari menyembah patung. Dan menyembah patung, menyembah berhala adalah bentuk daripada kesyirikan, dan syirik adalah dosa besar atau kecil? Dosa yang paling besar. Oleh karenanya Luqman pernah berpesan kepada anaknya, wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah
Inna syirka la dzulmun 'adzim. Dan ketika Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, la tusyrik billah. Jadi anak-anak itu sudah dapat nasihat bagaimana mereka mewaspadai kesyirikan. Jangan nunggu dewasa, ini kayaknya belum umur nih, disampaikan masalah kesyirikan. Subhanallah. Anak-anak kecil itu justru di saat-saat masih kecil itulah mereka masih berada dalam fitrah. Mereka masih bisa menerima dengan mudah. Ibarat orang anak kecil yang belum balik itu seperti kertas yang kosong. Kita mau tulis apapun di kertas itu bisa, masih lapang. Tapi kalau sudah penuh kertas itu dengan coret-coretan, mau nulis gimana? Sudah bercampur baur pikiran-pikiran dia dalam benaknya, pikiran dia ocehan manusia, omongan orang-orang, yang satu mengatakan ini, yang satu mengatakan ini, yang benar yang mana. Tapi kalau masih anak kecil, dia masih bersih lembarannya. Masih mudah kita untuk mengarahkan mereka, menyampaikan mereka, mengingatkan mereka. Oleh karenanya, jangan kita lewatkan kesempatan masa-masa muda anak kita ini untuk kita berikan perihal yang sangat penting, mengenalkan mereka kepada tauhid dan syirik. Oleh karena itu ketika beliau masih kecil, belum balik, tetapi sudah mendapatkan wejangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah tauhid. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ghulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimat, aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadhuka, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Subhanallah. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga. Jagalah Allah, maka Allah akan ada di hadapanmu. Apabila kau meminta, mintalah kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ini ada anak-anak kita takut hantu. Ada yang takut hantu di sini? Takut setan. Nah, minta tolong sama siapa? Sama Allah atau sama ibu? Mau ke kamar mandi takut, minta ditemenin sama siapa? Sama ibu atau sama Allah? Iya. Nih Nabi SAW mengajarkan kepada anak kecil, Ibnu Abbas, masih kecil belum balik, seperti kalian. Kata Nabi apa? Kalau engkau minta tolong sama siapa? Sama Allah. Takut sama siapa? Minta tolong sama siapa? Sama ibu. Wah, bikin repot ibunya aja. Tidak, minta tolong sama Allah. Zikir pagi petangnya dibaca. Insya Allah tuh nggak ada yang namanya setan berani sama kita. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Nabi ajarkan kepada anak kecil, sekiranya ada satu umat mereka bergotong royong untuk memberikan satu manfaat kepada seseorang, maka tidak akan sampai manfaat. Ini masalah takdir sudah diajarkan sama Nabi kepada anak kecil. Bayangin, coba ibu-ibu. Dan inilah kekuatan iman kepada takdir. Nah, engkau tidak perlu ragu. Engkau tidak akan pernah ada yang bisa mengganggumu ketika Allah menjaga. Teruslah beramal saleh, teruslah beramal kebaikan, jangan pernah risau dengan ocehan manusia, karena Allah akan tetap menjagamu. Semua yang Allah takdirkan pasti terjadi. Yang tidak Allah takdirkan tidak akan pernah terjadi. Nabi SAW mengajarkan pemantapan akidah dalam diri seorang anak. Nah, inilah tugas kita orang tua, selalu mengingatkan mereka kekuatan Allah, satu-satunya kekuatan yang kita harapkan yang bisa membentengi anak-anak kita. Selalu tekankan kepada anak kita bahwa yang memberikan rezeki adalah Allah. Nah, kalau kau ingin punya baju baru Ramadan sebelum Lebaran ini,
Minta sama siapa? Minta sama Allah. Ya, jangan minta sama Abi. Minta sama Allah. Semoga Allah bukakan hati Abi mau membelikan baju baru lebaran. Begitu. Selalu tanamkan bahwa yang memberikan sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang memberikan sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan kepada sahabatnya yang masih kecil, kalau kau minta sama Allah. Boleh jadi orang tua kita nggak bisa belikan baju baru, dapat baju baru dari orang lain. Nah, yang penting Allah punya jalannya. Ya, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Tabaraka wa taala, sebaliknya juga perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita bahwa tidak akan ada yang bisa memudaratkan sesuatu kepada anak kita kecuali memang telah ditakdirkan oleh Allah. Sehingga tak perlu risau. Anak kita nggak perlu takut, ya. Nah, kau tak perlu takut karena Allah pasti akan menjaga. Ya. Tidak akan ada yang bisa memberikan mara bahaya siapapun, sekalipun mereka telah bergotong royong untuk memberikan dampak buruk kepada anak kita, tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan la yusibana illa ma kataballahu lana. Ya. Katakan tidak akan menimpa keburukan kecuali apa yang Allah tetapkan. Nah, ini yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ya, anak-anak kita terkadang mereka takut, ya, mau naik pesawat, takut apa? Takut jatuh. Nah, maka kita katakan kepada mereka tidak akan ada sesuatu pun yang menimpa kita kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Tanamkan ini kepada mereka sehingga mereka itu tenang hidup kita. Ya, tidak mesti kalau selain pesawat itu aman. Nah, kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menekankan, ya, peranan orang tua kepada anaknya dalam pendidikan, dalam menjaga salat. Nabi mengatakan kepada para orang tua, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Kata Nabi kepada orang tua, perintahkan anak-anak kalian mengerjakan salat di saat umur mereka berapa? 7 tahun. Ya, perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan salat di saat umur mereka sudah mencapai 7 tahun. Bukan berarti kalau belum 7 tahun jangan diperintahkan salat, bukan. Tetapi batas terakhir kita mengajarkan dan mengingatkan mereka salat itu sudah mulai di umur 7 tahun. Ya, jangan nunggu balik dulu, terlambat. Sebagian orang tua salah dalam memahami konsep pendidikan. Dia kan belum balik, Ustaz. Dia kan belum bisa mencerna, dia kan belum dewasa, masih anak-anak. Masa sudah dibebani untuk sholat? Bukan, itu bukan beban, tetapi untuk membiasakan. Dan itu adalah metode Nabi SAW dalam pendidikan agar anak-anak kita ini terbiasa dengan sholat. Sudah mulai diajak umur mereka 7 tahun. Dan pukul mereka kalau umur 10 tahun belum juga mengerjakan sholat. Nah, artinya apa? Ada andil orang tua. Ya, bukan hanya mengandalkan guru-guru di sekolah. Lah, kalau anak kita di rumah, memangnya guru ikut pulang ke rumah kita kan tidak. Ya siapa guru di rumah kita? Ya kita sebagai orang tua. Maka kita menjadi seorang guru. Orang tua merangkap sebagai seorang guru. Demikian halnya juga sebagaimana guru di sekolah merangkap sebagai orang tua yang mengingatkan anak-anak. Ya, maka harus ada kerjasama yang harmonis. Ya, jangan guru di rumah mengingatkan anak-anak sholat, ya, tetapi sampai di rumah orang tua cuek. Ya, sehingga tidak ada keserasian. Ya, tetapi ketika orang tua mengingatkan anaknya sholat, dengar azan, nah, siap langsung berangkat. Ini harus ada yang memulai dari kita. Orang tua lah yang mencetuskan itu. Ya, dengar azan, nah, ingat tanda azan itu tanda apa? Tanda harus bergerak mengerjakan sholat. Bergerak. Tetapi sangat disayangkan orang tua masih sibuk dengan handphonenya, ya, sibuk dengan tayangan televisinya, sibuk dengan kesibukan yang lain, dan anak merekam.
Anak melihat, tidak penting sholat itu. Umi aja begini, ibu aja begini. Tidak penting sholat itu. Ayah aja begini. Masih juga nonton. Tetapi ketika kita menampakkan ke mereka bahwa suara adzan itu suara yang membuat kita harus bergerak mengerjakan sholat, anak akan merekam bahwa ternyata panggilan adzan itu harus segera kita penuhi panggilannya. Nah, maka harus ada kerjasama yang harmonis antara pihak sekolah dengan pihak di rumah. Ya, oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersama-sama ya mendidik anak kita ya di sekolah, di rumah, ya di kampung. Ini mau mudik, sebagian mungkin ada yang mau mudik, ya. Maka dipantau anak-anak kita. Terkadang kalau sudah ngumpul sama keluarga lupa dengan hak-hak Allah. Ya, udah kumpul sama keluarga, famili, rame-rame, ya, adzan terdengar, tidak ada arti dalam kehidupan dia. Nah, ini satu kekurangan kita. Tetapi tetap dipantau anak kita sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Sampai kita meninggal dunia. Bukan sampai balik. Ya. Sebagian orang tua itu kan dia sudah besar, Ustaz. Dia kan sudah tahu mana yang benar, mana yang tidak. Orang tua itu tetap dia orang tua bagi anaknya, sekalipun anaknya telah balik, sekalipun anaknya telah menikah, sekalipun anaknya telah punya anak, ya, kita sebagai orang tua tetap orang tua dia, ya. Jangan pernah berhenti dari mengingatkan mereka, ya. Sebagaimana Nabi Ibrahim mengingatkan orang tuanya dari menyembah patung, anak mengingatkan orang tuanya dari menyembah patung, padahal orang tuanya itu sudah berapa usianya. Nah, jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendidikan ini tidak berhenti dengan kelulusan. Nah, jangan nanti lulus dari sini, lulus dari pesantren, sudah jadi ustaz pula mungkin anak kita. Tetap kita harus ingatkan mereka. Karena boleh jadi di saat mereka lalai, disitulah pentingnya peranan orang tua kita. Mungkin ini ya sedikit yang bisa kita sampaikan. Semoga kita bisa memahami pentingnya pendidikan bagi orang tua di rumah dan bagi guru di sekolah. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz yang telah memberikan nasihat kepada kita.